Yang lagi banyak banget berseliweran di timeline itu ya ini nih, shoes atau creamy puff. Jadi ini gak biasa, tapi bikinnya gampang banget dan bahannya ekonomis loh. Mau tahu gimana cara buatnya? Ditonton sampai selesai ya. Yuk kita mulai bikin. Hai semua, balik lagi channel Nur Islamia Muksin. Kali ini kita mau bikin creamy puff atau shoes yang biasa kita kenal. Di sini bahannya gampang aja, di wajan atau sospen kita mau masak dulu nih. Ada air dan margarin. Di sini margarinnya boleh dimix dengan mentega atau mau pakai mentega full juga boleh. Kemudian ditambahkan dengan vanila karena aku mau karena ini judulnya creamy puff, sehingga puffnya itu aku mau lebih harum vanila biar sesuai sama krimnya. Juga aku tambahin sedikit gula pasir biar ada manis-manisnya, dan cocok banget sama krim nanti yang kita mau pakein. Tapi kalau nggak mau manis, boleh juga gurih tanpa gula pasir, boleh tambahin sedikit aja garam, atau kalau pakai margarin yang salted itu kan udah cukup asin gitu ya. Kemudian ini dimasak sampai mendidih, sampai benar-benar mendidih, dan contohnya tuh mendidihnya jadi kayak gini. Setelah benar-benar mendidih, kemudian aku kecilin apinya, kemudian aku masukin tepung terigu, aku pakai yang protein rendah. Kemudian diaduk cepat, ini harus cepat banget ngaduknya karena kalau lambat dikit dia bakal menggumpal-gumpal gitu. Setelah diaduk lebih rata sehingga cairan margarin dan air yang tadi kita masak sudah menyatu dengan tepungnya, kemudian aku matikan api, lalu aku aduk terus sampai benar-benar rata, sampai kira-kira sudah seperti ini. Lalu aku nyalain lagi api kompornya kecil aja dan aku masak lagi sebentar aja, sekitar nggak nyampe 3 menitan deh. Ku aduk terus sampai semuanya benar-benar rata dan gak ada tepung yang masih bergerindil. Lalu ku angkat dan ku suhu ruangkan dulu sampai lebih hangat aja. Lalu setelah itu ku tuang di wadah yang lebih besar, kemudian aku pastiin ini udah hangatnya dikit aja. Kemudian aku mau mixer sebentar supaya udara hangat di dalamnya benar-benar nggak ada. Jadi hangatnya benar-benar hangat aja gitu, jangan sampai panas ya, karena nanti telur yang mau kita masukin ini dia bakal mateng di adonan ini, nanti hasilnya nggak sempurna. Nah ini telurnya 3 butir kita kocok, boleh yang ukuran besar ya. Jadi nanti tekstur dari adonan sousnya akan lebih berbeda mungkin yang milik teman-teman atau milik aku kayak gini, karena mungkin saja ukuran telur yang berbeda ya. Jadi mungkin nanti kalau milik teman-teman adonannya lebih lembek gitu, lebih nggak terlalu berat ya, nggak masalah juga, nggak apa-apa. Nah di sini setelah aku mix rata sehingga lebih uh, rata antara telur dan adonan tepung tadi yang kita masak, kemudian aku mau sudahi dan mau aku masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Di plastik segitiga ini boleh gunakan plastik segitiga yang besar supaya satu kali aja masuk semua, atau kalau nggak ada bisa juga menggunakan plastik segitiga yang kecil dan mungkin jadi 2 plastik ya. Setelah ini kita siap untuk spuitkan di atas loyang. Loyangnya boleh dialasi dengan baking paper dulu, dan jangan lupa di tahap ini kita mulai siap panaskan oven. Kita akan oven setelah 15 menit ovennya panas. Jadi pastiin dulu ovennya benar-benar panas di 10 atau 15 menit sebelum loyang kuenya masuk. Lalu jangan lupa kalau punya spuit di rumah boleh juga gunakan spuit bintangnya, atau kalau nggak pakai spuit juga nggak apa-apa. Spuit bintang itu untuk tampilan aja supaya nanti saat matang, saat mengembang dia ada ulir-ulir sedikit gitu bagian kue sousnya atau puffnya. Kemudian plastik adonannya dimasukkan ke plastik spuit seperti ini dan siap untuk dicetak di atas loyang dengan cara seperti di video. Silahkan dilihat aja kayak gini. Kalau mau ukuran puffnya lebih besar tinggal lebih ditekan dan lebih melebar ke samping gitu cara
menyemprotkannya. Tapi kalau mau kecil-kecil aja ya nggak masalah. Jadi sesuai selera ya untuk bentukannya. Nah, untuk bentukan sebesar aku ini yang aku cetak ini dapat sekitar 30-an buah shush atau puff. Dan jangan lupa beri jarak karena dia bakal mengembang ya. Nah, setelah selesai semua disemprotkan di atas loyang, aku mau kasih satu tips lagi supaya shushnya mengembang lebih sempurna. Jadi aku lakuin tahap ini, yaitu aku mau menyemprotkan air ke semua bagian adonan puff yang belum dipanggang ini. Boleh juga misalnya nggak pakai semprotan, boleh juga dipercikan dengan air menggunakan tangan. Dan untuk adonan yang menunggu itu juga sama sekali nggak masalah. Yang penting posisi adonannya berada di dalam plastik ya, jadi dia nggak kering. Setelah ini siap untuk kita panggang di dalam oven. Suhu aku pakai oven aku 200 derajat selama 25 menit api atas bawah. Tapi silakan sesuaikan dengan oven masing-masing. Kalau ovennya sudah panasnya sangat bagus bisa di 180 derajat. Dan untuk oven aku ini yang aku gunakan di suhu 200 derajat selama 25 menit api atas bawah itu menghasilkan panggangan shush yang bagus ya. Jadi bagian atas dan bawahnya itu warna kecoklatannya pas banget. Jadi bisa dilihat hasilnya seperti ini. Biarkan adem dulu sampai benar-benar adem baru bisa kita isi dengan krimnya. Dan sekarang kita akan beralih bikin krimnya dulu. Kita bikin cream cheese puff ya. Jadi mau aku pakai krimnya itu pakai cream cheese juga. Dan ini enak banget ya pokoknya. Jadi pertama kita akan gunakan cream cheese dulu, tapi aku nggak banyak-banyak pakai cream cheese ya. Cuman sekitar 100 gram aja. Lalu kemudian di sini mau aku mix dulu biar dia lebih lembut aja. Ini cream cheese-nya aku dapetin dari freezer ya, jadi mungkin teksturnya bakal lebih beda. Karena cream cheese di dalam chiller atau kulkas itu nggak tahan lama, jadi aku masukin freezer. Gak rugi ceritanya. Dan kemudian ini aku mau tambahin selai coklat. Ini selai coklat biasa yang dipakai buat roti. Aku pakai merek Ceres yang Choco Hazelnut ini, atau kalau punya selai coklat favorit masing-masing silahkan dipakai. Banyaknya bisa disesuaikan dengan selera juga. Jadi kalau aku pakai sekitar 30 graman, bisa juga lebih banyak sekitar 50 gram untuk hasil yang lebih coklat dan rasa yang lebih nyoklat juga. Kemudian di mix lagi sampai tercampur rata aja, jangan lupa diratakan dengan spatula. Lalu di sini ada whipped cream bubuk yang mau aku mix sehingga dia menjadi krim dulu ya. Dan untuk takarannya ini takaran airnya sama sesuai dengan anjuran pembuatan di kardusnya itu, whipped cream bubuk yang merek-merek Han kayak gitu ya. Di sini aku cuma pakai 80 gram dan air dinginnya 160 gram. Terus kemudian ini di mix sampai dia kaku menjadi krim dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian mau aku campurin dengan cream cheese dan selai coklat yang tadi udah kita mix. Ini bakalan jadi krim yang enak banget. Tapi kalau mau lebih enak lagi, coba deh pakai whipped cream yang cair yang mereknya bagus, Anchor atau lainnya, itu bakal lebih enak banget. Karena terus terang aku kurang suka dengan whipped cream bubuk karena ada aroma-aroma wangi yang gimana gitu ya. Nah ini udah jadi nih, ini tinggal mau kita semprotin aja ke susnya. Boleh disimpan dulu di kulkas sebentar, lalu simpan di plastik segitiga dan siap untuk kita semprotkan di susnya. Ini dia hasil sus yang sudah dipanggang tadi, atas bawah bagus ya warnanya. Dan ini cara ngisinya, bisa dibelah atau bisa juga dibolongin dari bawah. Karena kepentingan display tentu aja aku mau belah aja supaya lebih kelihatan krimnya. Kalau mau dibolongin misalnya buat snack box atau apa itu lebih aman, mungkin dibolongin dari bawah kali ya. Nah ini tinggal disemprotin kayak gini, bisa pakai spuit atau enggak pun enggak apa-apa. Dan satu resep krim sesuai cukup untuk semua susnya itu, tapi tergantung dengan seberapa banyak kita nyemprotin krim ke dalam sus ini.
saran penyimpanannya sebaiknya simpan di kulkas jika tidak habis dimakan. Dan gimana, gampang kan bikinnya? Boleh tulis di kolom komentar yang punya ide variasi kue apa lagi, siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching, thank you for subscribe. See you next video. Bye bye.